Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah Allah nahmaduhu wa nashkuruhu. Kita sama-sama memuji Allah, sama-sama bersyukur kepada Allah, mengingat-ingat apa yang Allah berikan kepada kita. Wa ala ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhanmu maka ungkapkanlah, tampakkanlah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala yang memberikan kita pagi hari ini kesehatan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan nikmat kesehatan dan juga iman Islam dan taufik. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada beliau beserta keluarga dan juga sahabatnya, yang mudah-mudahan kita nanti mendapatkan rezeki, dimasukkan ke surga, bisa berjumpa dengan Nabi dan bisa berjumpa dengan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Apa bangku jamaah salat subuh, Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Pada pagi ini kita kembali melanjutkan pembahasan mengenai fikih sholat. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang niat dan perubahan niat dalam sholat. Sebelumnya kita sudah membahas tentang niat, di antaranya singgung beberapa sedikit perubahan niat dari sholat sunnah ke niat sholat wajib tidak boleh. Awalnya ingin sholat sunnah, di pertengahan niatnya berubah ke sholat wajib, itu tidak dibolehkan. Demikian pula di awal niatnya sholat sunnah tertentu ke sholat sunnah tertentu, di awal takbir niatnya sholat sunnah tahiyat, kemudian niatnya berubah ke sholat sunnah qabliyah, ini tidak boleh. Maka harus dibatalkan, harus ditentukan ingin sholat sunnah apa. Baik. Kemudian beberapa perkara seperti perbedaan niat sholat imam dan sholat makmum, ada beberapa yang diperbolehkan, seperti orang yang sholat sunnah tarawih atau orang yang hendak sholat wajib isya berjamaah di belakang orang yang sedang tarawih, itu diperbolehkan. Kemudian pembahasan kita pada pagi hari ini, kalau tidak salah, kita bahas mengenai rukun-rukun sholat. Ya, rukun-rukun sholat. Rukun sholat itu kalau ditinggalkan membuat sholat tidak sah. Rukun sholat kalau ditinggalkan membuat sholat tidak sah. Ya, tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Sujud sahwi itu adalah yang wajib. Sujud sahwi adalah apabila meninggalkan yang wajib. Kalau rukun seperti ya berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram, Allahu akbar, membaca Fatihah, lupa baca Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tumaninah, sholatnya buru-buru tergesa-gesa, enggak tumaninah, itu meninggalkan rukun, sholatnya diulangi. Demikian pula tasyahud, salam dan tertib. Baik, kita akan bahas beberapa dari rukun-rukun sholat ini. Kita akan mencoba memperringkas, tidak memperdetail, agar pembahasan rukun sholat mudah-mudahan bisa tuntas. Kalau bisa tuntas pagi hari ini. Ya, yang pertama berdiri. Kata Nabi, sholli qa'iman, sholatlah kalian berdiri. Fa in lam tastati' fa qa'idan. Kalau tidak mampu, sholatnya duduk. Fa in lam tastati' fa 'ala janbi. Kalau tidak mampu, sholatnya berbaring. Begitu kemudahannya ya. Hadis riwayat Bukhari, wa qumu lillahi qanitin, dan terdiri
berdirilah kalian kepada Allah untuk mengerjakan sholat, mengerjakan ketaatan, yaitu ibadah sholat. Ini rukun yang pertama. Sudah jelas bagi kita. Bagi yang tidak mampu, maka dia sholatnya duduk. Bagi yang tidak mampu, maka sholatnya duduk. Ya, ini udah dibahas belum Pak? Sudah belum ya? Baik. Pengecualian untuk sholat sunnah. Pengecualian untuk sholat sunnah. Ya, berdiri bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu, maka sholatnya duduk. Nanti kita bahas bagaimana kalau imam duduk, apakah makmum ikut duduk? Baik. Untuk sholat sunnah ketika di atas kendaraan, baik dalam kondisi safar, baik safar yang panjang ataupun yang pendek, ya. Maka bagi orang yang mengerjakan sholat sunnah pada saat safar, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat sunnah di atas kendaraan qaswa, onta. Beliau sholat dalam posisi duduk di atas kendaraan. Adapun sholat wajib, maka dia berusaha untuk berdiri. Adapun orang yang sholatnya duduk, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah mengomentari seseorang yang sholat sunnahnya duduk. Ini yang duduk ya, sholat sunnahnya duduk. Kata Rasulullah, inshallah qa'iman fahuwa afdal. Ada sahabat sholat sunnahnya duduk. Kata Rasul, kalau dia sholatnya berdiri, maka itu yang paling afdal, paling bagus, paling utama. Wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'id. Siapa yang sholatnya duduk, maka baginya pahala setengah dari sholatnya orang yang berdiri. Ulangi lagi, barang siapa yang sholatnya duduk sunnah, padahal dia mampu berdiri, maka dia mendapatkan setengah pahala dari, tidak seperti orang yang mendapatkan pahala full sholat berdiri. Wa man shalla na'iman, barang siapa yang mengerjakan sholat dalam kondisi berbaring, falahu nisfu ajril qa'id, maka baginya dia mendapatkan setengah pahala orang yang mengerjakan sholat duduk. Hadis riwayat Bukhari. Ya, hadis riwayat Bukhari. Di sini dijelaskan oleh Al-Khattabi, ada salah seorang ulama yang menjelaskan hadis ini. Al-muradu bihi, maksudnya adalah al-maridul muqtarid alladhi yumkinuhu an yatahammal fa yaqumu ma'a masyaqqah. Orang yang sakit mengerjakan sholat wajib dan dia memungkinkan dengan dia berusaha untuk mengerjakan sholat dengan berdiri, walau dengan sholat berdiri dia merasakan payah. Ulangi lagi, hadis ini adalah penjelasan kata Al-Khattabi, orang yang sakit hendak sholat wajib, dia berusaha mengerjakan sholat berdiri walau disertai dengan kepayahan. Tapi kepayahannya tidak seperti orang yang kayak demam gitu Pak ya. Demam disertai pusing-pusing, ya nggak Pak? Kalau berdiri itu kepalanya rasanya nggak kuat. Nah di sini mungkin berlaku wallahu a'lam. Kalau dia sholat berdiri itu lebih baik baginya, seperti orang yang sakit demam, disertai kepalanya sakit atau disertai agak kepalanya berat, dan dia berusaha mengerjakan sholat wajib dengan cara berdiri, maka ini lebih baik baginya. Walau berdirinya itu disertai dengan kepayahan, badan terasa lemas, terasa demam, panas, disertai kepala agak berat, pusing, ya mungkin lebih baik baginya itu untuk sholat berdiri. Tapi beberapa sakit yang parah tidak mungkin dikerjakan dengan berdiri, maka dia mendapatkan uzur sholatnya duduk. Faja'ala ajrul qa'id 'ala nisfi min ajril qa'im, maka dijadikan di sini pahala orang yang sholat duduk mendapatkan setengah pahala orang yang berdiri. Targhiban lahu, ini hadis ini
motivasi. Hadis ini memberikan motivasi kayak orang yang migrain, kayak orang yang sakit, ketika berdiri kepala terasa berat, badan terasa lemes, ketika ruku apalagi ya disertai kepayahan. Hadis ini memberikan motivasi ya untuk sholat berdiri sehingga mendapatkan sempurna dari pahala sholatnya. Ya, wallahu a'lam. Ini pendapat ulama al-fiqh. Kemudian orang yang sholatnya berbaring, tidak boleh orang itu sholat berbaring padahal dia mampu mengerjakan sholat dengan duduk. Tidak boleh berbaring padahal dia mampu mengerjakan sholat dengan cara duduk. Ya, walau ketika mengerjakan sholat sunnah. Demikian pula ketika seseorang di atas kendaraan mampu mengerjakan sholat dengan berdiri, maka itu lebih baik baginya sholat dengan cara berdiri. Di atas gerbong, di dalam gerbong kereta, yang pergerakan kereta lebih stabil dari pergerakan bus, maka berusaha mengerjakan sholat wajib di gerbong kereta dengan berdiri. Berusaha mengerjakan sholat dengan berdiri. Yang tidak memungkinkan adalah mengerjakan sholat berdiri di dalam bus, apalagi busnya ngebut, apalagi busnya lagi melewati bukit, banyak turunan, tanjakan, kelokan. Sholat berdiri nanti terhempas ke bawah ke samping kanan, maka di situ sholatnya duduk. Tapi di gerbong kereta, jemaah, cari tempat yang bisa bikin kita sholat wajib berdiri. Kalau tidak mau ya sudah, nanti dijamak di stasiun. Sholatnya dijamak di stasiun, di tempat berhenti. Kalau nggak mau repot, boleh. Allah. Jadi dapat banyak kemudahan, banyak pilihan. Mau di sholat di gerbong kereta silakan, mau dijamak silakan, mau di sholat ketika masuk waktu saat perjalanan silakan. Tapi yang lebih baik mengambil uzur, ya, mengambil rukhsah ringanan. Baik, jadi ketika safar perjalanan, kalau kita di dalam kendaraan memungkinkan untuk sholat berdiri, maka sholatnya tetap berdiri, kecuali di dalam bus atau dalam kendaraan yang kita tidak mungkin bisa mengerjakan sholat berdiri, maka di situ kita mendapatkan rukhsah keringanan karena ketidakmampuan kita mengerjakan sholat dengan rukunnya berdiri. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kalau tadi hadisnya memotivasi bagi orang untuk sholat secara berdiri, kemudian di sini ada penjelasan dari ulama. Orang yang sholatnya duduk karena uzur, kayak gini ya, sholat duduk ya. Duduknya seperti duduk saat sholat. Orang yang sholatnya duduk karena uzur seperti sakit, la yanqusu thawabuha, tidak berkurang pahalanya. Seakan-akan di sini ya. Kenapa sih? Di sini kalau tadi dikatakan orang yang sholatnya berdiri mendapatkan full pahala. Orang yang sholatnya duduk mendapatkan setengah pahala orang yang berdiri. Kemudian ada yang lain memberikan penjelasan, orang yang sholatnya duduk karena uzur, ketidakmampuan dia berdiri, tidak berkurang pahalanya. Di sini catatannya adalah karena uzur. Catatannya adalah sebabnya karena uzur. Dia punya sebab syar'i yang membuat dia tidak mampu berdiri, maka ketidakmampuan dia mengerjakan sholat dengan cara berdiri, dia tetap mendapatkan pahala full kalau dia mengerjakannya dengan berdiri.
Man marido aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqima. Ini dalilnya secara umum. Hadis umum, siapa yang sakit atau bekerja atau sedang safar perjalanan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang sehat, seperti orang yang mungkin tidak sedang perjalanan. Saat sehat dia berdiri sholatnya, saat mungkin dia misalnya berjamaah. Ini sekarang lagi sakit, tidak mampu berjamaah, atau sekarang kondisinya safar perjalanan, dia tetap mendapatkan pahala amal dari kebiasaannya saat sehat, saat mungkin. Saat sehat mampu berdiri, saat mungkin mampu berjamaah, dia tetap mendapatkan pahala sholat berjamaah. Sekarang dia tidak mampu berjamaah karena sakit, karena musafir. Ini dalil secara umum yang mengatakan orang yang sholatnya duduk mendapatkan full pahala sholat sebagaimana dia saat dia sehat mengerjakan sholat berdiri. Ya, min khasaisin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu la yanqusu sawabu in shalla nafilah min ghairi muslim qa'idan. Di antara keistimewaan, kekhususan khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa ibadah yang hanya boleh dilakukan Nabi. Seperti ada beberapa kekhususan Nabi, seperti Rasulullah dan keluarganya tidak menerima zakat dan sedekah. Yang kedua, hanya Rasulullah yang boleh menikahi lebih dari 4 wanita. Adapun yang lain batasannya hanya 4 wanita. Hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang boleh berpuasa tidak makan, sedangkan kita tidak boleh. Di antara kekhususan Nabi bahwa Rasulullah ketika mengerjakan sholat sunnah dalam kondisi duduk tidak berkurang pahala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Sesuai dengan hadis Abdullah bin Amr, hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, salatul rajuli qa'idan nisfas salat. Orang yang mengerjakan salatnya duduk mendapatkan setengah pahala salat orang yang berdiri. Baik, ini sudah jelas. Kesepakatan ulama mengatakan ada beberapa permasalahan bahwa boleh bagi seseorang yang mengerjakan sholat sunnah, orang yang mengerjakan sholat sunnah, dia memulai istiftah, memulai membaca ayat atau memulai istiftah mengawali sholat itu duduk, kemudian dia boleh berdiri. Anna Rasulullah kana yusalli jalisan fa yaqra'u wa jalis fa idza baqiya min qira'ati qadra ma yakunu salasina ayat. Oh, nah, ini sholat sunnah. Sholat sunnah jamaah. Ya, sholat sunnah. Sholat sunnah itu misalnya boleh dia mengawali sholat sunnah dari baca Al-Fatihah, kemudian membaca ayat dengan duduk Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, amin. Kemudian dia baca surat panjang. Kemudian dia baca surat panjang. Dia boleh di awal itu dia boleh duduk. Kemudian ketika mendekati akhir ayat yang dibaca, surat yang dibaca saat sholat itu sudah mulai selesai, maka dia kemudian boleh berdiri. Ya, ini dia berdiri. Atau dia duduk di atas apa? Di atas kursi. Kita lihat hadisnya. Hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anhu, ketika mendekati ayat itu 30 ayat atau 40 ayat, sudah 30 atau 40 ayat, maka Rasulullah berdiri. Kemudian Rasulullah ruku, kemudian Rasulullah sujud. Kemudian di rakaat yang kedua Rasulullah melakukan hal yang sama. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Mungkin di beberapa daerah ya, di setiap bulan Ramadan kita selalu dengar berita di Tempuru ya, jemaah ya, di Tempuru ya, pesantren di Tempuru, Ramadan menyelesaikan setiap malam habis berapa juz coba? Mungkin di situ bagi orang yang
Ini sababul wurud. Kenapa Rasulullah melakukan seperti itu? Tidak dijelaskan. Harus dicari-cari, harus buka-buka kitab lagi. Kenapa Rasulullah memulai sababul wurud sebab hadis ini? Kenapa? Wallahu a'lam. Baik. Sifat duduk itu diiftiros. Jadi duduknya orang yang sholat dengan posisi duduk, duduknya seperti duduk tasyahud. Duduknya seperti duduk tasyahud. Ya. Orang yang sholatnya duduknya seperti tasyahud seperti ini. Nah, duduknya seperti ini ya. Allahu Akbar. Kemudian saat ruku, sujud, tasyahud, kemudian biasa. Kemudian bangkit dari rakaat pertama, Allahu Akbar. Posisi kakinya seperti duduk tasyahud. Ini bahas berdiri sudah berapa menit? Maunya pendek-pendek malah nggak bisa pendek. Maunya bahasnya ringkas-ringkas malah nggak bisa. Kemudian bagaimana sholatnya orang yang berbaring, jemaah? Sholatnya orang yang berbaring seperti sunnah saat tidur. Saat tidur sunnahnya itu gimana Pak, posisi badan? Ada yang mau ngasih contoh sini? Ayo sini. Sini yang masih muda sini. Ini. Yang paling ganteng di sini ya. Tidurnya Nabi ini dijelasin dulu ya. Maka sholat yang tidak bisa dikerjakan berdiri dan duduk, maka dia sholatnya berbaring. Gambaran sholat berbaring itu yaitu menghadap ke kanan, menghadap kiblat, seperti orang yang tidur. Tidur posisinya bagaimana? Coba. Coba tidur. Iya. Ini di targetnya. Ya. Berbaring. Iya. Menghadap ke kiblat. Iya. Jadi kayak gini ya Pak ya. Mundur lagi sana, mundur. Ya. Kalau anak muda kan enak disuruh ya. Orang tua disuruh mundur maju juga ya. Ya, jadi seperti ini. Ini ada dengan posisi sedekat. Gini Pak ya. Coba ngadep ke jamaah, coba kiblatnya di situ. Kiblatnya di situ ya. Miring kayak tadi. Ini kiblatnya ceritanya di situ. Kalau tidur kan kayak gini, sunnahnya tidur. Ya nggak Pak? Kecuali nggak mampu. Ibu-ibu bisa ngintip dari kaca. Sedekat kayak gini. Semampunya aja. Ini repot kan kayak gini kan? Udah turunin. Kasih bantal biar kepalanya nggak sakit. Ini tidur seperti ini, cuman kan nggak sedekat kalau tidur, tidak seperti sedekat sholat. Jadi posisi jantung ada di atas, ya nggak Pak? Kecuali nanti dulu, kecuali yang tidak mampu. Baru kembali lagi Mas, siapa namanya? Biar viral. Ika. Kecuali yang tidak mampu ya seperti ini. Kecuali yang tidak mampu, maka dia sholat seperti ini. Tidak mampu miring kanan, tidak mampu menghadap kiblat. Baik, terima kasih ya. Itu yang tidur. Baik. Sholat di pesawat tidak mungkin berdiri kecuali pesawat pesawatnya besar.
di pesawat kelas ekonomi. Tapi jarang orang sholat di pesawat kalau penerbangan domestik. Sholatnya di bandara. Kecuali penerbangan internasional yang jarak penerbangannya itu 8 jam, 10 jam, baru sholatnya di atas pesawat. Kalau di atas kapal, sangat mungkin sholat di dalam kapal feri dengan posisi berdiri. Maka sholat saat safar di atas kapal laut, maka dia sholat berdiri, tidak boleh duduk kecuali uzur. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, pertama berdiri, yang kedua rukun sholat adalah takbiratul ihram, Allahu Akbar, dengan menggunakan bahasa Arab, posisi tangan Allahu Akbar. Nanti kita jelaskan bagaimana takbirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, "Miftah sholat tuhur, kunci diterimanya sholat adalah bersuci. Wa tahrimu takbir, tahrim diawali itu dengan takbir Allahu Akbar. Kalau sudah Allahu Akbar, tahrim, tidak boleh melakukan aktivitas apapun kecuali sholat. Wa tahlilu taslim, diakhiri ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, idza qumta ila sholati fakabbir, kalau engkau salat maka takbirlah. Ya, maka takbir. Posisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika takbiratul ihram ada dua gambaran. Bagaimana takbiratul ihramnya Nabi? Yang pertama, mengangkat tangan, posisi pas dengan bahu. Itu berbarengan dengan takbir seperti ini, Allahu Akbar. Ini yang pertama, riwayat pertama, Rasulullah berbarengan Allahu Akbar, takbir dan tangan bareng Allahu Akbar. Yang kedua, takbir dulu selesai kayak gini, Allahu Akbar, boleh? Boleh. Allahu Akbar. Ini tangan sudah dekat ini, baru dia takbir. Itu boleh. Rukun yang ketiga, membaca Al-Fatihah pada setiap sholat. Lupa baca Al-Fatihah, sholatnya batal, diulangi. Lupa baca Al-Fatihah, sholatnya batal, diulangi. Imamnya lupa baca Al-Fatihah, maka dia dikudeta. Makmum maju jadi imam. Imamnya lupa baca Al-Fatihah karena fokus imam murojaah. Imamnya ini mau murojaah, mau mengulang satu surat, ingin diulang dibaca di sholat, saking fokusnya ke surat, dia lupa baca Al-Fatihah. Dan sudah diingatkan oleh makmum, tapi dia tetap lanjut. Maka makmum maju, ambil posisi imam. Makmum mengikuti imam yang kedua. Makmum mengikuti imam yang kedua. Jadi tak perlu bubar sholatnya. Saat imamnya sudah diingatkan untuk baca Al-Fatihah, tidak perlu bubar. Dia tetap makmum, tetap jamaah, tetap melanjutkan sholat dengan posisi di belakang imam itu yang maju menggantikan imam, sehingga nanti jamaah sholat mengikuti imam yang baru maju, tidak mengikuti imam yang lama. Itu gambaran misal ketika sholat berjamaah lupa imamnya baca Al-Fatihah, kata dia rukun, sholat tidak diterima kalau nggak baca Al-Fatihah. Baik, itu yang ketiga. Kemudian permasalahan membaca bismillah di awal Al-Fatihah, para ulama berselisih pendapat dengan diskusi perdebatan yang sangat panjang, masing-masing dari setiap mazhab memiliki dalil. Kenapa ada yang tidak baca bismillah ketika selesai baca iftitah? Langsung alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa langsung baca Al-Fatihah tidak baca bismillah?
ataukah dia baca bismillah dengan sir. Yang lain membaca Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan beberapa sahabat. Setiap riwayat itu seakan-akan berbeda. Sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa hadis, ada sahabat meriwayatkan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah memulai salatnya sama yaqul alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian Rasulullah mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin dan tidak membaca basmalah. Nanti ulama itu jadi berbeda pendapat, apakah bismillah, kenapa ada yang baca bismillah dan kenapa yang lain tidak baca bismillah. Karena para ulama berbeda pendapat, apakah bismillah termasuk dari ayat di surat Al-Fatihah, ataukah bismillah adalah bagian dari ayat di setiap surat, ataukah bismillah itu adalah surat ayat tersendiri. Untuk membedakan satu surat dengan surat yang lainnya, surat Al-Ikhlas sudah selesai, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dikasih di tengahnya bismillah membedakan antara Al-Ikhlas dan Al-Falaq, makanya ada bismillah. Ini pendapat yang mengatakan bismillah adalah surat ayat tersendiri untuk membedakan setiap surat. Pendapat kedua mengatakan bismillah adalah bagian dari ayat di setiap surat. Sehingga nanti dari sini yang mengatakan bismillah adalah surat ayat tersendiri, maka nanti dia tidak baca bismillah ketika mengawali baca Al-Fatihah. Allahu Akbar, Allahumma barik baini wa bain aqa'i wajhati wa siyami inna sholati wa nusuki. Kemudian langsung alhamdulillahirabbil alamin. Karena dia berpendapat bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah. Adapun Imam Syafi'i dengan kuat mengatakan bismillah termasuk surat ayat dalam surat Al-Fatihah. Maka menurut Imam Syafi'i bismillah harus dibaca dengan jahar. Adapun Imam Malik dan yang lainnya mengatakan tidak, bismillah bukan bagian dari surat. Hadis Anas mengatakan Rasulullah tidak baca bismillahirrahmanirrahim. Anas, Rasulullah, Abu Bakar, Umar memimpin, mengimami sholat tidak baca bismillahirrahmanirrahim, langsung baca alhamdulillahirabbil alamin. Hadis yang lain mengatakan Rasulullah baca bismillah. Oh, ini beda. Tapi yang perlu diperhatikan, ini termasuk khilafiyah mu'tabar, perbedaan pendapat yang dibangun di atas dalil yang setiap dalil sama-sama kuat. Membaca bismillah atau tidak bismillah, perbedaan dalam permasalahan ini dibangun oleh Imam Syafi'i memiliki dalil yang kuat, Imam Malik memiliki dalil yang kuat. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i mengatakan tidak baca bismillah, Imam Syafi'i mengatakan baca bismillah. Semuanya punya dalil yang kuat. Karena punya dalil yang kuat, maka di sini ini termasuk perbedaan pendapat yang tidak terlalu meruncing tajam sampai saling memusuhi di antara satu sama lain. Karena itu ini termasuk pendapat yang silakan baca bismillah kalau jamaahnya terbiasa. Kalau jamaahnya tidak terbiasa tidak baca bismillah, silakan. Ya, kalau saya sendiri di tempat saya tidak baca bismillah. Tapi kalau mengimami sholat di beberapa masjid yang asing, masjid asing seperti masyarakatnya nanti malah bertanya-tanya, ini kok nggak baca bismillah, daripada ribut, daripada timbul fitnah di beberapa masjid yang tidak akrab misalnya ya dengan tidak baca bismillah, maka saya baca bismillah. Kalau di beberapa masjid itu sudah sering atau pernah mendengar masalah baca bismillah atau bagaimana, maka nggak baca bismillah. Ya, ini yang jadi alasan imam-imam di Masjidil Haram di Timur Tengah nggak baca bismillah, karena mengambil pendapat bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah, dan juga berdalil dari hadis Nabi yang mengatakan Rasulullah memulai sholat dengan langsung membaca Al-Fatihah. Pendapat ketiga
tetap baca Al-Fatihah tapi dengan sir. Pendapat ketiga gimana? Tetap baca Al-Fatihah tapi tidak jahar dikelaskan. Ini pendapat paling selamat. Ya nggak Pak? Jalan tengah. Jalan. Pendapat ketiga mengatakan tetap baca Bismillah tapi tidak jahar. Baca Bismillahnya Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau Imam Malik inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Itu baca kita ya. Kemudian langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau Imam Syafi'i Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga jalan tengahnya ya. Kalau saya ketiga, saya biasanya ketiga. Bismillahnya dalam hati. Tapi kalau masyarakatnya asing, maksudnya asing dengan yang mazhab-mazhab yang tidak mereka kenal, maka baca Bismillah daripada bikin fitnah, daripada ribut masalah Bismillah, ya, daripada ribut. Tapi di sini penulis kitab Sahih Fikih Sunnah mengatakan wasahih, pendapat yang benar adalah annal basmalah ayatun minal Quran, bahwa bismillah termasuk ayat dari Al-Quran. Qabla kulli suratin, setiap surat, setiap sebelum surat, sebelum setiap surat, ya. Jumhur mayoritas ulama mengatakan Bismillah ya termasuk ayat Al-Fatihah kayak Imam Syafi'i, maka dibaca. Wajibu qira'atuha qabla al-Fatihah kama dzahaba ilaihi jumhur, maka wajib membaca Bismillah sebelum membaca Al-Fatihah sebagaimana pendapat mayoritas ulama. Wallahu a'lam. Yang terakhir sebelum tanya jawab, man lam yastati' hifdzal Fatihah, salatnya orang yang tidak hafal Al-Fatihah baca apa? Baca apa jamaah? Allahu Akbar, baca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahu akbar. Orang yang baru masuk Islam, dia wajib sholat, tidak bisa Al-Fatihah, maka dia baca Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahu Akbar. Kayak gitu aja sholatnya. Ya, ganti orang yang enggak hafal Al-Fatihah membaca, coba baca bareng-bareng jemaah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billah. Ini hadisnya sahih ya. Rasulullah mengajarkan sahabat yang baru masuk Islam untuk membaca itu. Baik, kita baca riwayatnya juga. Baik, diskusi dan tanya jawab jemaah silakan. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan tadi ketika sholat jamaah itu kan kesempurnaannya lurus dan rapat. Nah, definisi atau kriteria lurus dan rapat itu seperti apa? Apakah harus menempel kaki satu sama lain atau tidak? Terima kasih. Rasulullah SAW bersabda yang dibaca oleh setiap imam ketika memulai sholat, sawwu sufufakum, luruskanlah sok-sok kalian. Fa inna tasfiyatas sufufi, karena meluruskan sok min tamami sholat, riwayat min iqamati sholat, termasuk kesempurnaan sholat, termasuk bentuk mendirikan sholat yang benar. Ya. Lantas bagaimana? Jadi sunnahnya adalah
sunnahnya adalah merapatkan barisan. Di antara sunnah sholat saat berjamaah merapatkan barisan dengan kaki menempel dengan kaki yang lain, dan bahu. Ini sunnahnya. Karena riwayat yang lain mengatakan agar jangan sampai setan masuk dan merusak. Jadi short itu ditempel. Silakan Pak. Nih yang ngobrol di sini Pak. Sini Pak, masih coklat Pak. Baju batik coklat sama yang nggak pakai peci, sama yang nggak pakai peci sini Pak. Maju sini Pak. Sini Pak, sini Pak. Ya, jadi kalau jamaah yang sebelah bisa rapat, dirapet ya kayak seperti ini. Jadi nggak terlalu lebar. Coba lebarin kakinya Pak. Lebar lagi Pak. Kan jadi kayak gini rendah. Jadi rendah. Jadi nggak terlalu lebar seperti ini. Jadi pas sesuai dengan bahu. Juga nggak terlalu rapat kayak gini. Kan ada jamaah yang suka rapat ya nggak Pak? Rapat kakinya nggak terlalu dibuka, nggak disamain. Jadi ya seperti ini ya. Nempel bawah, nempel, dan ini bahu nempel. Permasalahan berikutnya di rakaat kedua boleh renggang Pak. Ya enggak? Gimana sikap kita? Ini rakaat kedua mulai renggang nih. Apa harus begini setiap sholat? Nanti renggang lagi. Yang sebelah ini nggak mau rapat. Gini nggak usah. Tidak merusak kehusyuan sholat. Rakaat cukup di ketika memulai sholat nih rapat. Ini semampunya kita rapat. Di rakaat kedua udah mulai renggang. Nggak usah maksa-maksa setiap sholat gini. Kayak gini. Ya, ini sholatnya nggak khusyuk. Sholatnya nggak khusyuk sholatnya. Sholatnya nggak khusyuk nanti. Ya nggak Pak? Sholatnya nggak khusyuk. Rakaat kedua gini lagi. Maju nggak khusyuk sholatnya. Udah di rakaat pertama aja. Syukran Pak. Jazakallah khairan. Nanti nggak khusyuk nanti. Cukup di rakaat nol. Kita udah berusaha menghidupkan sunnah Nabi, mengikuti sunnah Nabi. Tapi di sholat kedua mulai renggang, udahlah biarin aja. Biar kita fokus dengan bacaan kita dan pandangan kita ke tempat sujud. Daripada nanti, apalagi diiringi dengan ngedumel dalam hati. Ini kan sunnah Nabi apa enggak sih? Kok sholatnya dia terlalu jauh, sholatnya udahlah. Fokus ke khusyuk sholat, sehingga nggak sibuk menggeser kanan kiri ke tengah. Sedangkan orang sebelah nggak suka nempel, isin atau risik. Udah biarin aja, biarin aja, nggak usah paksa. Allah alam bisawab. Ya silakan Pak, tidak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Untuk kita misalnya kita ketinggalan sama Mas Bu, kita lari ya, lari terus posisi kandungannya kita sambil jalan dulu. Itu satu. Terus yang kedua, untuk nanti yang telah juga apakah masih telah baik, terima kasih. Pertanyaan pertama, pertanyaan dua dan pertama berkaitan dengan nasbu, orang yang sholatnya terlambat sedangkan jamaah sudah mulai sholat. Yang pertama, apa tadi yang pertama? Baik, ada riwayat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan tidak boleh tergesa-gesa menuju sholat berjamaah. Ini sudah iqamah,
dari rumah lari tidak boleh, jangan lari. Demikian pula ketika mendapati posisi jamaah sedang ruku, maka jangan terburu-buru, tidak boleh terburu-buru. Ketika berdiri, posisi kaki sudah mantap menghadap kiblat, pandangan ke tempat sujud, takbir Allahu Akbar. Jadi nggak sambil jalan atau kaki baru aja menyentuh barisan shaf, atau kaki belum menyentuh barisan shaf, tangan sudah Allahu Akbar, kakinya baru ke shaf, tidak boleh. Jadi benar-benar berdiri betul, berdiri dengan posisi yang tenang, kaki badan menghadap kiblat, baru takbiratul ihram Allahu Akbar. Tidak buru-buru. Masuk masjid pun tidak buru-buru, tidak berlarian, dari dalam kondisi tenang. Itu membantu khusyuk sholat nanti. Kalau buru-buru nanti bawaannya buru-buru. Kemudian yang kedua berkaitan dengan masbuk sholat, posisi sedang jamaah sedang ruku atau sujud, maka dia tetap takbiratul ihram. Takbiratul ihram kemudian bersedekah. Allahu Akbar. Ini lagi posisi sujud, maka langsung sujud. Posisinya sedang ruku, kemudian takbir ruku. Ya. Ini shaf. Allah. Ini posisinya lagi ruku nih, jamaah imam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Posisinya lagi sujud. Allah. Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Duduk ya. Jadi enggak langsung takbiratul ihram, Allahu Akbar. Enggak. Ya, atau duduk Allahu Akbar langsung. Jadi dia Allahu Akbar. Baik. Begitu ya. Tidak langsung. Di tertib sholat itu tertib. Demikian pula wudhu tertib. Allahu a'lam bishawab. Silakan Pak. Hanya harus yang pakai sholat ketika wudhu karena kaki dan misalnya berbaring yang ini ke sana juga itu bukan bisa sehingga sudah lama model tentang itu. Cuma tidak di belakang dipraktekkan saja. Kalau tadi kan ini ya, karena nggak bisa lihat ini, kayak ini. Ya. Posisi itu di lambak itu tempat tidur langsung menuju ke barat. Kayak gini seakan-akan ini gimana? Tapi karena posisinya miring ya, posisinya miring jadi dia menghadap ke kiblat. Tapi bagi orang yang nggak bisa tidurnya berbaring dengan menghadap ke kanan seperti tadi, maka dia sholat dengan kondisi berbaring seperti orang yang tidur pada umumnya. Ya, apakah dia miring seperti yang tadi atau yang seperti barusan menghadap kiblat? Jadi dia menghadap kiblat. Ya, dia menghadap kiblat. Kalau tidak mampu misalnya posisi dari awal berbaring di rumah sakit misalnya kondisi ranjang yang seperti itu, jadi seperti ini ranjangnya ya, maka dia nanti kepalanya menoleh menghadap kiblat. Kalau berat dan susah maka dia sholat ke arah manapun silakan. Ya, jadi tadi posisinya orang yang mampu dia menghadap kiblat, dia menghadap kiblat. Kayak tadi Pak ya. Ini kepala, ini kakinya, di sholatnya seperti itu. Yang bagus, yang kalau mampu miring seperti tadi menghadap kanan. Kalau tidak mampu, maka dia berbaring seperti biasa dia tidur dengan posisi tangan sedekat. Ini kepala, ini kaki, kiblatnya di situ. Tapi kalau posisi ranjang bagi orang yang di rumah sakit, posisi ranjang seperti ini atau seperti ini tidak bisa menghadap kiblat, maka dia sholat di atas ranjangnya semampunya seperti itu. Dia sholat semampunya seperti itu dengan sesuai dengan kondisi ranjang masing-masing. Wallahu a'lam bishawab.
Ya, Allah a'lam. Mungkin seperti itu. Baik, cukup ya. Dan suruh cukup ya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Insyaallah bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.